Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil tugas kami mengenai Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan penerapan nilai Pancasila dari arus sejarah perjuangan dan dampak globalisasi. Sebelum itu, kami berterima kasih kepada Bapak Sulis Amiruddin Zahri, SIKOM MSI yang sudah memberikan tugas ini kepada kami. Kata pepatah, tak kenal maka kata sayang, maka dari itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Ada Indah Santia sebagai presenter, ada Florencia, saya sendiri sebagai moderator, ada Siti Nurhana sebagai presenter, dan ada Purmitasari sebagai presenter. Topik yang akan kami bahas pada materi ini adalah 1. Apresiasi pengamalan Pancasila pada masing-masing era kepemimpinan, mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi, dan 2. Presiden yang menjalankan Pancasila sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pembahasan akan dibahas oleh rekan kelompok saya. Untuk Indah, Hana, dan Mita, saya persilakan. Apresiasi pengamalan Pancasila pada masing-masing era kepemimpinan mulai dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Presiden Soekarno 1. Mengobarkan semangat revolusi. 2. Menggalang negara-negara Asia dan Afrika dan menggalang gerakan non-blok saat Perang Dingin. 3. Tidak lupa Bung Karno mengguncang dunia lewat pidato-pidatonya terutama di bidang umum PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa. Presiden Soeharto 1. Menstabilkan perekonomian. 2. Mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 3. Swasembada pangan. 4. Melakukan transformasi dari negara agraris ke negara industri. Tetapi ternyata pembangunan saja tidak cukup untuk mengembalikan kejayaan bangsa. Gagasan demokratisasi muncul di penghujung milenium kedua. Presiden B.J. Habibie 1. Mengesahkan Undang-Undang Anti Monopoli. 2. Undang-Undang Kemerdekaan Berpendapat di Muka Umum. 3. Undang-Undang Partai Politik, konsep pemilu dengan banyak partai. 4. Undang-Undang Otonomi Daerah. 5. Perubahan nama ABRI kembali menjadi TNI. 6. Pemisahan TNI dengan Polri. Kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid yang dapat kita apresiasi adalah 1. Mengesahkan Hari Raya Imlek sebagai Hari Raya Nasional. 2. Reformasi demokrasi dengan membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial, namun sekarang hanya Kementerian Sosial yang dihidupkan lagi. 3. Pengangkatan Laksmana Widodo AS sebagai Panglima TNI pertama dari Angkatan Laut. 4. Membentuk Departemen Eksplorasi Laut yang kini menjadi Kementerian Perikanan dan Kelautan. Kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri yang dapat kita apresiasi adalah yang pertama membentuk KPK, 2. Membentuk Mahkamah Konstitusi, 3. Menyelenggarakan pemilihan presiden pertama kalinya tahun 2004, 4. Undang-Undang KPK, 5. Undang-Undang Terorisme, 6. Undang-Undang KDRT. Dan kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dapat kita apresiasi yaitu perubahan-perubahan mulai dirasakan pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Perubahan-perubahan itu sebagian dirasakan dengan cepat, sebagian lainnya terus bertumbuh dan berproses. Pertama, mengeluarkan cetak biru Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi di Indonesia sebagai pembangunan jangka panjang Nasional. 2. Mengeluarkan program JKN. Ketiga, mendirikan Universitas Pertahanan Indonesia. 4. Melaksanakan Forum Dunia di Indonesia yaitu World Culture Forum dan Bali Demokrasi Forum. Yang kelima, anggaran pendidikan 20%. 6. Perdamaian Aceh. Kepemimpinan Presiden Jokowi yang dapat kita apresiasi adalah pertama, pembangunan infrastruktur, 2. Pembagian sertifikat tanah, 3. BBM satu harga, 4. Merebut tambang dan migas dari tangan asing, 5. Pembangunan jalan tol. Presiden yang menjalankan Pancasila sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Menurut kami, kepemimpinan siapa Pancasila dijalankan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Karena perubahan-perubahan pemerintah, ekonomi, dan lain-lain sangat terasa pada zamannya. Berikut sumber-sumber materi yang kami gunakan untuk tugas video kami. Demikian tugas kami. Jika ada salah baik dalam penyebutan, kata, dan yang lainnya, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.